Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube SMK Teratai Putih Jakarta. Ada siapa sekarang ini? Yang kesempatan pada kali ini kita mengundang orang yang paling Orang tua, hebat, luar biasa. paling sesepuh di Teratai Putih Jakarta. Langsung aja, Bapak Kusnandar. Alhamdulillah. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Sehat Sehat ya. Udah vaksin tuh Bos? Udah kita udah aman ya. Wah, kalau kita udah vaksin berarti boleh buka masker. Boleh buka ya? Boleh buka masker. Iya, biar ini juga ya tambah nyaman anak. Biar kelihatan ganteng, Pak. Kalau saya tuh dari dulu udah ganteng sebenarnya. Bener. Iya sih, emang orang banyak nggak tahu gitu. emang kelihatan wajah tuanya pun tetap ganteng, Pak. Awet tua ya. Bukan awet muda. Orang awet muda kita awet tua ya. Pak Kusnandar. Ini beliau ini begitu saya masuk, orang tua saya, panutan saya. Sama, pas saya baru masuk kemarin tuh. Iya. Pak masuk Teratai Putih Jakarta, orang yang nyambut saya, wah, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz langsung gitu. Kepala saya, siapa ini sih nggak kenal gitu. Langsung aja nih kita akan di Polres. Pak Kus kayaknya kita ajak ngobrol. Gitu. Boleh. Ngobrol kayaknya karena Pak Kus orang paling lama ya Pak di Teratai Jakarta. Alhamdulillah, insya Allah kita paling lama dari berdiri. Oh, dari awal berdiri. Tahun 89 ya. Wah. Tahun 9 dari awal, ya alhamdulillah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini berarti kalau misalkan di dunia perfilman legend. 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 Berarti kalau Bapak paling lama nih, kita enaknya ngobrol nostalgia nih Pak. Nostalgia boleh. Nostalgia Teratai Putih di tahun-tahun awal. Tahun awal ya. Iya. Iya. Kalau saya nih penanya pertama ini sejarah dah Pak. Sejarah Teratai Putih. Teratai Putih ya. Ya mungkin kalau ada alumni yang nonton nih, dia akan nostalgia misalnya. Mungkin dia masih kenal saya juga. Jadi dulu itu tahun 89 itu di Duren Sawit itu buka BPKPT itu. Tempat praktek BPKPT. Dan saat itu memang belum ada aturan kalau gedung itu tidak boleh dipakai untuk SMK gitu. Nah, waktu itu kita adakan diri SMK dan kita belum punya gedung sendiri karena memang di situ dianggap nanti bisa numpang di situ gitu kan. Nah, gedungnya bagus, baru berdiri itu. Tahun 80 di awal-awal sih sebenarnya sebelum tahun 89 tuh udah mulai ya pendirinya Pak Tetang Sulaiman, Pak Oma, Pak Adu, itu orang-orang SM tuh. Dulu mah SM 3 ya. SM 3 yang di mana? Yang di daerah Kebun Sereh sini nih. Kebun Sereh. Ditanyakan itu tuh. Pojok Parkland. Bukan, Jatinegara. Stasiun. Oh, Stasiun Negara. Berarti sekarang SMK 5. Nah, SMK 5. Dulu STM 3. STM dulu namanya. Kita dulu namanya STM. Dulu STM Teratai. Kenapa dinamain STM Teratai Putih, Pak? Teratai Putih itu ceritanya gini. Jadi dulu yang punya yayasan ini, Pak Isa itu kan punya lembaga kursus. Kursus adanya di Jalan Teratai Putih itu. Di situ ada lembaga kursus mengetik, tata buku gitu ya. Abon B dulunya tuh. Nah, terinspirasi dengan Pak Tatang ngobrol-ngobrol, bikinlah tuh sekolah gitu. Waktu itu kita belum punya ini tempatnya di mana karena nanti di BPKPT aja gitu. Deal lah tuh jadi dibikin. Alhamdulillah waktu itu di pertama aja kita sudah dapat siswa itu sekitar 165 orang. Wih. Wah, pertama dia Pak. Jurusannya cuma 2. Dulu mah bukan otomotif ya namanya. Baru sekarang teknik otomotif apa ya? Kalau kan TKR ya. Dulu nggak ada TKR-an tuh. Ya. Dulu MO. Mesin otomotif. Dan yang kedua tuh teknik elektronika komunikasi, teknik TAP, audio video. Dua jurusan dapat itu. Nah, dilalahnya ya pada Allah juga ya kita nggak ini. Ada aturan dari Pemda DKI itu tidak boleh menggunakan BPKPT sebagai gedung disewakan dengan akhirnya kita gelimpungan nih nyari tempat ya. Nah kebetulan Pak Haji Satu kan punya TK nih, yang sekarang tempat praktek kita tuh. Oh iya, misalnya itu Pak ya? Iya, di situ. Jadi bengkel itu sekarang. Nah akhirnya direnovasi lah sedikit, direnovasi gitu.
gabung tuh SMK sama STM sama TK. Ini serius. Luar biasa dulu, lucu banget. Jadi Tapi kalau TK zaman dulu mah gede-gede kali ya, Pak ya? ya segede bapak. Jadi paginya TK, siangnya STM. Gabung. Bagus sih. Oh, berarti barengan sama anak TK. Nah, anak TK kan sebelah sini nih, ada ruangannya. Nah, SMK yang belah sono, yang sekarang gedung baru. Oh iya. Itu di situ. Itu ada berapa 3 untuk 4 kelas tuh cukup lah di situ. Nah, Berapa lama gabung TK dengan STM? gabung itu sekitar 2-3 tahun lah dia tuh. Akhirnya TK-nya pindah ke Jalan Malaka 1 di situ. Nah, itu STM nggak jadinya. Tapi tuh anak-anak STM nggak pada main prosotan itu, Pak? Main. anak tersebut. Beresotan main. Makanya kalau ada alumni lihat nih, maksudnya Pak Kusnandar nih. Lah orang kita aja, itu nggak mau, enak kok kita mainan dulu gitu. Jadi anak-anak dulu rajinnya masuk dan pengen mainan. Pengen mainan. Karena jarang nemu masa itu ya, Pak? Jadi dulu kurang bahagia dia kan. Benar. Masuk TK. Wah, luar biasa tuh bener. Dan mungkin kenangannya beda. Sama yang anak SMA sekarang. SMK sekarang kan nggak mungkin main prosotan. Nggak mungkin, Pak. Kan main putar-putaran gitu. Nggak kan. mungkin. Terus apa tuh ya? Yang gitu-gitu. Jungkir balik ya? Jangkit-jangkitan tuh. Jungkit. Jangkitan gitu. Dulu kan sempet. Makanya bahagia banget. Berarti Berarti seneng nih. STM di Jakarta, di Indonesia. Yang punya mainan anak TK. Teratai putih. Sarana bermain. Sarana Jadi bermain. sebenarnya konsep sekolah menyenangkan itu dari dulu. Iya, benar. Bermain sambil belajar. Dan Terput sudah melakukan itu tahun 89. 89 sampai 92 lah sekitar itu. 92 akhirnya TK dipindahkan. Akhirnya itu lokasi khusus untuk STM semua SMK lah sekarang ya. Itu ceritanya seperti itu. Berarti dari TK mulainya. Dari TK. Iya, gabung dengan TK. Luar biasa itu. Itu sejarah awalnya kayak gitu tuh, Dari Pak. awalnya seperti itu. Terus Karena kenang-kenang. gurunya dulu luar biasa, gurunya itu dari BLPT dan dari STM 3. Jadi STM pertama kita lulusannya itu kita nginduk ke STM 3. Ijazahnya STM 3 dulu. Oh, iya tahu SM3. STM 3. Ijazah awalnya itu. Jadi kita swasta yang satu-satunya mungkin bisa nginduk ke negeri. Jadi dulu pernah dapat ijazahnya ijazah negeri. Wih, luar biasa. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Angkatan kedua udah nggak bisa, Pak? Nggak bisa kita akreditasi. Akreditasi setelah berhasil, akhirnya kita mandiri ujian mandiri. Kalau saya tanya, kita flashback lagi lah nih, Pak. Kenang-kenangan Bapak yang paling mengesankan di Teratai Putih? Di Teratai Putih kalau untuk dengan siswa ya memang dekat ya gitu ya. Dulu itu kita nggak istilahnya nggak terlalu berjarak lah, nggak nah ini karena memang kita juga dulu masih muda gitu kan, umur 30-an lah waktu itu. Dan umur siswanya pun tua-tua ya, Pak? Ada siswa yang belum punya anak. Iya, masih ingat saya tuh. Ada anak STM Punya anak? Banyak. Cuma dia ya mungkin di itulah supaya nggak ketahuan kan. Iya, benar. Zaman dulu masih seperti itu masih. Jadi luar biasa. Alumni juga lumayan lah waktu itu. Ada yang di PLN di mana gitu, ada yang jadi kontraktor sebenarnya. Jadi ya terus yang kedua kalau untuk masalah kekeluargaan memang dari awal kita sudah dibentuk keluarganya ya bagus lah. Sehingga gini, anak saya yang pertama dengan anaknya Buci itu sampai sekarang tuh masih komunikasi. Sampai sekarang. Itu anak guru dengan anak guru tuh, bayangin lah. Saya kenal dengan Pak Supriya almarhum ya, dengan suaminya Budia almarhum. Itu di Teratai Putih. Padahal beliau profesinya bukan guru. Dengan Pak Bambang ya, suaminya Bu Umi. Itu kita kenal, Pak. Jadi untuk kekeluargaan ya alhamdulillah. Kencang keluarganya. Kencang keluarganya. Makanya kita ingin juga Teratai Putih itu tidak melupakan sejarah gitu loh. Wah, itu benar banget, Pak. Itu harus itu. Makanya kita sebagai yang tua lah, angkatan senior itu sering kan ngajak, yuk kita sama-sama kalau ada rezeki makan bareng gitu ya, Pak. Nggak masalah sih, bagus gitu. Iya. Ya. Walaupun kan makin kesini terasa agak berubah gitu ya, agak berubah, tapi ya tetaplah kita usahakan itu. Kekeluargaan itu harus kita jaga gitu. Betul. Itu yang susah. Itu yang susah. Dan kalau Pak Ade mungkin ya Umam pernah ngajak tempat lain ya, bandingkan dengan Jakarta, beda kan? Beda banget. Suasananya beda. Suasananya beda. Gitu. Di sini lebih keluarga banget. keluarganya banget Nyaman. Benar. Ya, kita kan
Artinya guru, yuk kita berkreasi, kita gini, kita juga nggak ada kalau harus ini. Yang penting anak terdidik dengan baik. Ya, itu yang penting. Anak terbimbing dengan baik. Iya. Anak kita fasilitasi dengan baik. Iya. Alhamdulillah kan ada yang jadi manajer di Ada yang Wih. manajer, pajar, alumni itu banyak dulu di Shop and Trade ya. Asal Autopart. Ya. Mudah-mudahan dia nonton nih. Mudah-mudahan. Nah, gitu kan. Bukan mudah-mudahan sih Pak, tapi wajib nonton alumni Pak. Wajib nonton. Wajib nonton. Karena Corona ini jarang nih. jarang. Jarang. Ya, alhamdulillah sama sepanjang umur. Alhamdulillah. Kalau udah ada siapa yang mau ngobrolin kan? Mudah-mudahan tetap panjang umur Pak Gus. Amin. Sejarahnya hilang begitu aja nanti. Iya. Jangan sampai kita hilang sejarah. Iya, betul. Nah kalau Berapa tahun jadi kepala sekolah? Kepala sekolah, saya awal dari mulai nggak tahu tentang STM waktu itu SMK, saya dibimbing oleh Asisten Pak Tatang Sulaiman itu. Dari saya nggak ngerti tentang misi buku ini, paper segala macam. Dulu tuh sampai berapa tahun PU-nya nggak ada. Nggak ngerti. nggak ada tahu Pak. Itu bayaran ke siapa Pak? Kepala sekolah menjabat kepala TU. Saya menjabat wakil kepala sekolah, menjabat kurikulum, menjabat tata usaha. Wah, Masya Allah. Jadi, Luar biasa itu. Gimana ya? Ya kondisi yang membuat Iya, iya, iya. itu. Tapi saya alhamdulillah kenapa? Banyak pengalaman. Akhirnya ngerti ya, Ngerti banyak. cara dirinya sekolah sini. Sampai dulu kita ngitung RAKS segala macam. Saya dengan bapak uang masuk berapa? Karena dulu masih dikelola sekolah ya. Belum di sama yayasan. Nah, dari pengalaman itu ya alhamdulillah. Ya tahun 2000 itu saya diangkat oleh Pak Saibudi jadi kepala sekolah di sini di Jakarta. Itu sampai 2003. Sampai 2003. Karena memang di Ciketing memerlukan orang baru juga, akhirnya saya pindah di Ciketing tuh 2003 sampai 2005 gitu. Yang di Bekasi itu mulai berdirinya berarti 2000. Yang mana nih? Apa TP2 apa 3 apa 4? Urutannya gimana? Urutannya. Jadi urutannya itu ketika kita di sini buka sekolah nih tahun 89, itu tahun 92 cari-cari tanah tuh di sana. Di Bekasi. Di Bekasi. Kayu ringin. Pendirinya ada Pak Yeyet, Pak Ian, Pak Tatang, Pak Oma itu ya. Mereka lah sebenarnya yang buka apa sih istilahnya ya? Buka lahan. Buka lahan. Akhirnya dapatlah tanah di situ yang sekarang dijadi SMK TPP Global 1. Ya. TP1. Nah, Pawawan karena Pawawan. Itu tahun Berdirinya 94. 94. Nah, mulai buka 94. Jadi kita merintisnya dari 92, 93 tuh dijadiin PIS kan, segala macam bikin gedung segala macam. Jadi baru bukanya 94. Berarti kita kalau ngomong tertua Jakarta Karena tertua. paling tua. Jakarta paling tua. Orangnya paling tua. Iya. Bener banget itu Pak. Dan semua guru mukanya tua-tua Pak. Yang kelihatan muda dikit. Ini muda nih. Saya umur muda muka tua Pak. Boros ya. Kalau dilihat dari arah sana Pak, dari sejarah, terusnya Pak Kus terlama di sini dan lalu lalang di Teratai Putih. Kalau kita lihat kan berarti melewati beberapa era tuh Pak. Oh iya. Dari era Pak Harto, saya sampai ke era sekarang Pak Habibie. Sampai sekarang Jokowi. Sampai sekarang Pak Jokowi. Beberapa presiden kita. Iya. Dari pendidikannya lumayan banyak. Wah banyak. Sampai ada perubahan kurikulum tuh Pak. Iya. Nah itu yang saya tanya gini Pak. Pengalaman Bapak gitu, kenang-kenangan Bapak atau pandangan Bapak dari awal sampai sekarang dalam dunia pendidikan itu kayak gimana? Dunia pendidikan sebenarnya memang perlu keseriusan ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah awal dulu udah bagus tuh. Zamannya menterinya siapa yang dari Jerman itu, zaman Pak Habibie itu. Ada link and match yang sekarang diunikan PSG itu dari awal mas sudah ada gitu. Hanya memang kelihatannya begitu ganti menteri ya ganti biasa ganti kebijakan sekarang ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perubahan yang dengan SMK itu. Dan dulunya kan antara SMEA STM itu misal kalau sekarang kan gabung SMK ada SMK bisnis, ada teknologi rekayasa gitu kan. Kalau dulu STM, SMEA kan gitu ya. Jadi kalau ketahuan nih, karena di STM mana, SMEA mana gitu kan. Kalau sekarang nggak jadi satu. Nah sebenarnya kalau kita lihat itu tinggal kepedulian pemerintah, apalagi untuk sekolah-sekolah seperti kita ya. Yang pertama gini, kalau kita harus mengikuti kondisi yang di industri mustahil. Nggak mungkin. Ya paling tidak apa yang harus dilakukan? Seperti kepannya Pak Ade itu pelatihan misalnya dengan BMPT ya. Nah,
itu satu terobosan. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah ikut di Astra itu step 1 sampai step 2 tuh semua. Sehingga kita wawasan di ini seperti apa. Saya pernah magang di auto service itu 6 tahun. 6 tahun. Dari 99 sampai 2005. Nah, dari situ sebenarnya wawasan guru itu akan bertambah. Iya. Jadi saya ini sebenarnya ke perusahaan-perusahaan yang bisa menerima magang guru-guru barangkali seperti itu, kasihlah waktu misalnya guru 2 hari 3 hari di industri. Iya, biar ngerasain gitu. Biar ngerasain. Kemudian ya sisanya di sekolah. Saya waktu di auto service saya dibayar biasa. Jadi kalau saya datang itu ya kayak April kan datang hari itu dibayar, bulanan dibayar gitu. Jadi jangan sampai guru juga ya nggak ngebul dapurnya kan gitu kan. Benar-benar. Dia harus magang, modal sendiri kan nggak mungkin lah. Iya. Ini cocoknya jadi menteri pendidikan. Bisa itu. Nunggu saya jadi presiden. Amin. Tahu kan, tidak tahu kan gitu kan. Sekarang SMK, Iya. menurut Papus bagaimana pandangannya? SMA sekarang udah bagus kok dengan adanya yang baru Dirjen Kopassi itu. Udah bagus sebenarnya. Hanya memang tidak semua sekolah SMK itu bisa ngikuti itu gitu. Contoh misalnya bagaimana kita mau adakan factory teaching teaching di sekolah. Teaching factory FA itu ya. Iya. TF ya, teaching factory di sekolah. Kenapa ya? Tidak semua sekolah bisa mengikuti keinginan industri. Contoh, kita pernah waktu itu ingin kerjasama dengan Honda. Begitu dari Honda ngecek bengkel kita, wah kayaknya nggak bisa pak, bengkelnya menurut industri bengkel kita belum layak gitu loh. Akhirnya kan ya kita mundur teratur lah, bagaimana nih nggak bisa kerjasama karena kalau mau kerjasama mereka itu bengkelnya harus ukurannya sekian, seperti ini segala macam itu ada speknya. Gitu. Nah sementara sekolah swasta seperti kita kecil ya, ruangannya terbatas, mustahil lah nggak bisa gitu. Nah sekarang upaya apa yang saya lakukan? Saya lakukan gini. Oke lah kita tidak kerjasama dengan industri, tapi bagaimana kita membentuk anak-anak yang memang dia punya kemampuan sesuai dengan standar industri. Karena saya nggak Pak Ade ya, Pak Ade kita ngajar seperti ini, yuk kita pagi-pagi tuh, pagi segala macam itu kan, sampai kita nyanyinya segala macam di sini senang. Jadi anak itu dibangun gitu. Jadi jangan sampai kita sudah memang kondisinya seperti ini, terus kita juga ya udahlah, ya nggak bisa. Iya, benar. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan, yuk apa yang kita lakukan? Kita berikan kepada anak-anak. Ternyata kan berhasil. Berapa orang yang kemarin itu ya? Ada 10 orang yang diterima di Shop and Drive ya. 9 orang dari kita kan, 1 orang dari negeri. Kan gimana? Berarti kita yang menang ya Pak? Menang gitu kan? Menang. Dan satu kelulusan audio video angkatan berapa ya? Itu mungkin anaknya nonton. Dia masuk Astra. Iya. Oman. Bisa ya? Iya makanya. Bukan dari anak NO, bukan anak TKR, anak AP. Setahu saya itu gini, kalau di perusahaan itu mereka nggak lihat dari mana, nggak harus pintar banget. Yang penting anak itu soft skillnya bagus, tanggung jawab, benar. jujur, kan sering gitu. Kamu nggak boleh keluar dari bengkel sebelum beres, sebelum kamu bersih alat kan gitu, sebelum kamu ini dan lupa nggak mau kalau ada alat satu pun tercecer. Nah, itu kan sudah itu. Ya terlatih ya. Itu ditebut gitu. Kalau menurut Pak Kus dulu anak tersebut itu teratai putih itu gaduh nggak sih? Tetap tawuran. Enggak, kalau misalnya relatif. Jadi gini, bandelnya anak SMA itu wajar. Ya. Sepanjang memang dia tidak diarahkan ke hal-hal yang positif, pasti dia bandel. Iya. Pasti bandelnya negatif gitu. Tapi kalau kita arahkan ke hal-hal yang positif, PMR kita gimana? Iya. Apa coba? Juara banyak pialanya. Jadi juara CDKI, Jabodetabek gitu. Jadi kalau potensi anak itu sebenarnya tergantung siapa yang mengarahkan. Ya, setuju. Jadi jangan lihat, pasti nih anak SMK negeri itu lebih bagus. Belum tentu. Benar Pak. Kita arahkan nggak bisa. Benar. Anak swasta kita arahkan bisa kok gitu ya. Iya. Tergantung niat kita. Nah makanya saya sering katanya ke guru-guru, yuk kita mengajar ini bukan cuma sekedar nyari duit. Ya, duit mah udah diatur lah. Kita berapa jam sih misalnya seminggu ngajar, udah pasti. Ngajar yang terbaik lah. Berikan kepada mereka ilmu yang baik. Kenapa? Kalau kita duitnya sedikit, pahalanya banyak. Benar. Berkah ya Pak? Itu. Kita duit terbatas, tapi dengan pahala itu, insya Allah mungkin terjadi sedikit jadi berkah. Iya benar. Iya kan? Benar. Nah, keberkahan itu yang kita cari. Anak alumni
pasti dia datang ke kampung ke kita ya. Ngobrol secara gitu. Kekeluargaan terjalin kan gitu. Karena merasa gini, mereka gue diajarnya sama guru-guru gue nggak begitu kan, keluargaannya tinggi gitu. Mereka datang kan banyak kan anak-anak yang datang kita. Kayak ya, ngobrol dengan kita gitu kan. Dan nggak ada batas itu. Kenapa? Ya mereka sudah kerja, mereka sudah jadi orang tua bahkan kan gitu. Dan mereka melihat kita ini sebagai saudaranya, bukan lagi sebagai guru. Benar. Itu. Sekarang alhamdulillah nih Pak nih, untuk alumni kita kita berikan wadah. Dari Ikatan Komunikasi Alumni Trisakti Puti Jakarta. Cuman yang baru masuk sampai tahun 2008 paling tua. 2008 ke Nah, 2007 2008 kemarin. belum ya? Ya 2008 ke atas. Nonton nih. ini ya. kita respon nih gitu kan, sebab kita juga biar bisa apa namanya? Biar bisa ngobrol dengan alumni. pengennya Kita- saya gitu. Kemudian ya tolonglah bantu nih anak-anak kita nih, adik-adik kita nih kalau mau PKL mau kerja di mana kan mungkin ada yang udah jadi bos. Iya, betul, Pak. Apa gitu. Siapa lagi yang peduli dengan sekolah kita kalau bukan kita? Iya. Nah, kan gitu harusnya. benar Sekolah itu besar dengan alumninya ya, Pak. Betul. Iya. Alumni itu menentukan kualitas sekolah. alumni menentukan kualitas Kalau sekolah. alumni nya peduli dengan sekolahnya, apalagi ada alumni yang udah jadi orang istilahnya, yang mau bantu segala macam, ya kan adik-adiknya akan lebih bagus. Benar. 1989 Sampai sekarang udah berapa tahun? Sampai 2021. 32 tahun ya? Iya. Saya udah 32 tahun. Di Trisakti Puti. Ribuan alumni berarti udah ada banyak di sini ya, Pak. Ya kalau kita anggaplah misalnya satu angkatan 100 aja udah berapa? Iya, benar. dan ada beberapa alumni yang ngajar di sini Pak. Iya. nanti kita bakal datang ini. Iya. Terakhir nih Pak Gus. Iya. Terakhir. Harapan Pak Gus untuk Terput Jakarta Iya. dan nasihat buat guru-guru di Trisakti Puti Jakarta, buat kita semua lah. Harapannya gini, lembaga ini kan amanah ya, artinya ya mau tidak mau kita harus mengemban amanah itu, apalagi kita sebagai profesi guru. Harus saya menyampaikan ke teman-teman itu, Bapak Ibu, yang namanya profesi guru itu melekat, gitu loh, melekat dengan diri kita, dimanapun kita berada kita guru. Kalau mungkin bagi orang lain suatu pekerjaan itu ya wajar-wajar aja, atau kesalahan itu wajar-wajar aja misalnya, tapi ke seorang guru enggak. Iya. Dari segi pakaian, dari segi kita ucapan, tingkah laku. Karena guru itu kan digugu ditiru gitu loh. Iya, benar. Nah gimana kita mau menggugu meniru guru yang memang kok kelihatannya kok dia guru tapi kok nggak kayak guru. Iya. Nah salah satu itu ya. Yang kedua, yuk sama-sama dalam hal sekarang memberikan ilmu itu kan Ustaz paling apal dia. Kalau orang udah meninggal itu terputus semua amalnya. Iya, benar. Tiga, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah ya. sedekah jariah sama doa anak yang soleh. Doakan kan gitu. Nah, Ilmu yang bermanfaat kan bisa kita berikan kepada anak. Jadi sepanjang kita memberikan itu dengan ikhlas dari hati kita yang paling dalam, ya, ketemu dari hati ke hati dengan anak-anak jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Kemudian ketika dia bekerja mengamalkan ilmu-ilmu kita itu, pahalanya kan ngalir. benar. Iya kan? Nah, satu lagi nih, ini sering saya sampaikan. Kadang-kadang kita kan kalau kerja itu kan pasti mikirin, di sini duitnya kecil. Nah, Gue ngajarnya gini aja lah, apa adanya. Menurut saya salah. Yang benar tuh gini, ngajar misalnya berapa jam, udah ketahuan tuh, palingnya gaji kita misalnya 2 juta lah. Ngajar bener nggak bener 2 juta, iya. udah ketahuan. Mendingan ngajar bener. Kenapa kalau ngajar bener? Ngajar bener itu jadi pahala buat kita. Lah, emang kita nggak yakin nggak kalau kita ini dicatat tiap hari sama malaikat? Yakin. Yakin. Jadi kalau kita membuat kebaikan tiap hari, buku kita baik semua. Jadi kenapa kita nggak bekerja baik aja? Atau masalah juga Allah yang ada kan? Buku catatan kita baik, amal kita jadi baik. Justru itu sebenarnya yang akan menyelamatkan kita. Cakep. Itu sih. Mudah-mudahan buat guru-guru semua yang ada di Indonesia, guru SMK Trisakti Putih khususnya. Jakarta khususnya, ya. Dapat mendengar nasihat wejangan dari Pak Gus Itu sih nih. harapan yang mudah-mudahan lah seperti itu. Apalagi kalau bisa melaksanakan ya, Pak ya. Iya. Oh, itu bagus banget.
ya belajar dari situ. Jadi nggak serta merta harus berhitungan dengan oh gaji gue sekian, kerjaan gue sekian, nggak begitu ya Pak? Lah kalau itu nggak usah yang guru, usaha sendiri. Nah itu. Iya benar-benar. Guru udah ketahuan tuh, udah kehitung gajinya berapa. Gitu. Terus dengan gaji seperti itu, misalnya Anda kerjanya asal-asalan, ya sayang amal kita. Benar. Coba kalau bagus, amalnya bagus, bisa sedikit biarinlah duit mah. Iya. Amalnya banyak. Nah kan itu. Itu yang bagus. Itu yang banyak orang nggak tahu. Itu. Jadi memang harus berubah. Ini Pola pikir harus dirubah mindsetnya. anak itu bukan untuk kita minta ke anak kita beri. Iya. Karena kita pelayan ya. Kita pelayan anak-anak, pelayan masyarakat lah. Benar. Orang tua siswa terus datang ke Bu ada apa nih? Ini yuk kita bantu. Saya senang gini. Saya kadang-kadang pernah waktu beberapa tahun yang lalu ada Bu Eni di 10 KKR 3 saya ngajar waktu itu. Saya bikin ke anak-anak itu, sebenarnya kamu catat cita-cita kamu apa? Nulis tuh. Tulis, nggak usah tulis nama saya bilang. Ya. Cakep. Jadi saya baru tahu ternyata cita-cita anak-anak itu mulia. Yes. Anak SD. Salah satunya. Kalau saya belajar di Peradaban Putih, saya ingin nantinya bisa bekerja, bisa membantu orang tua, sampai ada yang mau menghajikan orang tua. Ya Allah. Luar biasa. Akhirnya saya titip nih ke Bu Eni. Bu Eni, ini cita-cita anak ibu nih. 10 KKR 3. Saya titip ya. Yuk kita kawal sampai kelas 12. Ini gimana bisa nggak? Siapa kira-kira yang nggak berhasil? Gitu. Coba saya amati sampai kelas 12. Ada beberapa yang jadi sih. Ada. Berhasil. Boleh tanya Bu Eni loh. Ada. Itu. Ada yang WhatsApp Nah, memang ada juga yang gagal, biasa lah. Itu kan enggak. Proses lah itu. Ya. Cuma akhirnya saya terpikir, oh ternyata anak itu punya cita-cita yang mulia. Nah, kalau cita-cita mulia ini kita nggak arahkan, ya kan, kita nggak bimbing, terus mau apa menjadi apa mereka? Yang bagusnya mungkin gini ya Pak ya. Gimana? Setiap guru-guru harus mengambil semua cita-cita siswa. Iya. Karena itu udah mulai nggak ada tuh Pak. Cita-cita itu anak tuh mau kemana gitu? Iya, ya kita bisa ngarahin. Bisa ngarahin betul. Benar. Dan terbuka dengan anak sebenarnya, nggak usah terlalu enggak. Nggak usah streng-streng banget ya. Salah. SMK ini beda dengan dulu. Iya. SMK itu jangan main tangan segala macam. Nggak perlu anak. Kalau saya ngajar di kelas 12, saya ajak ngobrol. Sekarang kamu 2 tahun ke depan mau jadi apa? 5 tahun ke depan mau jadi apa? Kamu mau gini terus. Sekarang kamu enak, motor dari orang tua, bensin dari orang tua, ya kan, jajan dari orang tua. Iya. 5 tahun kemudian orang tua kamu masih ada nggak? Belum tentu. Terus kamu mau ngapain? Sekarang umur kamu berapa? 18. Oke, dari 18 ke sini. Kamu mau kuliah nggak? Nggak. Berarti ijazah SMK ini modal kamu hidup sampai umur berapa misalnya? Nah, Dia mana anak tuh? Oh, dia gitu. Coba kamu pikir. Nah, jadi anak-anak seusia itu materi di situ sadarkan bahwa dia itu memang sedang menentukan masa depan, merajut masa depan. Gitu. Nah, kalau udah ketemu banyak anak yang jadi kan? benar. Dan dia itu nggak harus di perusahaan besar. Iya. Ada di bengkel di mana. Yang saya salut gini, waktu itu saya butuh kunci roda tuh. Nah, mobil saya kan ini ada anak, Pak, saya mau pinjemin boleh nggak? Emang kamu punya bengkel? Nggak, bengkel saya PKL. Ya emang boleh kamu minjem? Boleh Pak, saya baru kali itu kok ada anak PKL di situ boleh minjem kunci. Padahal yang namanya kunci bengkel itu luar biasa, orang nggak sembarangan. Iya, nggak sembarangannya sih. Berarti anak-anak kita ketika kuliah dipercaya. Iya. Dia bawa sampai 2 kali 3 kali karena nggak pas tuh balik lagi. Mikir, oh berarti anak-anak kita di luar bagus, dipercaya sama orang gitu kan. Sampai dia bisa minjem barang yang memang itu berharga buat bengkel. Kalau udah hilang, Iya. Siapa yang mau ganti ya Pak? ganti. Nggak semua kunci punya gitu. Iya benar. Iya. Nah, ini pelajaran gitu. Jadi ternyata di luar anak-anak kita, di luar sekolah ya, Di luar sekolah. anak-anak kita tuh gimana? Nah, hargai itu gitu. Benar. Jadi tuh hargai, jangan cuma dilihat. Kamu sering nggak masuk. Coba kenapa nggak masuknya? Ada Dulu ada alasan. anak sering telat. Kenapa coba? Alasannya. Nah, Pak. Dia bangun jam 4. Jam 4 udah bangun. Jam 2 bangun. Bantuin ibunya ke pasar. Belanja karena jualan ibunya. Paginya dia jualan koran. Akhirnya kan guru-guru sering komplain. Terus itu kok ini sering telat, saya panggil kan gitu. Jadi kamu kenapa sih telat? Cerita tuh. Baru dia cerita. Oh Pak, saya mohon maaf, saya tuh gini. Saya jadi Ngiri sendiri gitu. terharu kan. Iya. Saya ambil dan saya kasih tahu ke guru-guru, tolonglah untuk anak ini diberi
pengertian lah. Pancasila. Jadi jangan sampai karena di luar sana mereka tuh berjuang Iya, untuk hidup benar. gitu loh. Untuk hidup seperti itu kita hargai itu gitu loh. Jadi jangan melihat ketika ada kasus itu, wah pokoknya lihat dulu kenapa. Iya, Terus kenapa kalau dia telat telat nih, kamu telat telat. Ban saya bocor pak, ban motor, ya udah lah. Iya. Mau diapain masuk kita hukum kan? Iya benar. Nah, ini juga harus tahu. Iya, gitu. benar. Harus paham betul. Oh ini anak ini. Kita tahu kok karakter anak suka bohong sama yang enggak. Benar. Iya. Nah, kan gitu. Yang penting dari mana kita cara memandang. Iya, betul. Oke. Paling itu ya Pak ya. Luar biasa batu kepanjangan itu. Dan alhamdulillahnya Teratai Putih Jakarta masih punya Pakus. Iya. Buat ngerem semua guru-gurunya. Buat ngerem. Jadi kampas rem kita masih kencang ini. Masih kencang. Sekarang cakram kan? Cakram. ABS lagi. Ya mungkin saya ngucapin terima kasih Pak Gus Iya, udah sama-sama. ngeluangin Iya, waktunya. Iya. Bisa nostalgia sekolah gitu kan. Ada session khusus lagi untuk Pakus. Insya Allah. Dijadwalkan lagi. Insya Allah nanti kita schedule, kita ngobrol-ngobrol. Obrolan yang harus kita korek-korek dari Pakus. Nanti tetap stay tune di channel YouTube kami di SMK Teratai Putih Jakarta. Insya Allah kedepannya akan mengundang orang-orang yang luar biasa juga dan memberikan kontribusi untuk sekolah ini. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.